Oke guys, kali ini kita akan bercerita tentang sosok anak kecil yang menyeramkan di rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Jadi langsung aja kita ke alur ceritanya guys. Tapi sebelum ke alur ceritanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan selama bertahun-tahun. Konon, rumah itu dihantui oleh roh seorang gadis kecil yang meninggal secara tragis di sana puluhan tahun yang lalu. Namun, ketika sekelompok remaja yang penuh keberanian memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut, mereka tidak menyadari betapa berbahayanya keputusan mereka. Pada malam yang gelap dan angin berdesir, mereka memasuki rumah yang penuh dengan debu dan keheningan. Suasana yang menyeramkan membuat mereka merasa gugup, tetapi rasa ingin tahu mereka terlalu besar untuk dipertimbangkan. Saat mereka menjelajahi setiap sudut rumah, mereka mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat, suara langkah kaki di lorong yang kosong, bayangan yang melayang di sudut mata mereka. Semakin dalam mereka masuk, semakin jelas terasa keberadaan roh itu. Salah satu dari mereka, Sarah, tiba-tiba menghilang di tengah perjalanan. Teman-temannya panik dan berusaha mencari, tetapi tanpa hasil. Hanya sebuah suara lembut yang terdengar di udara, memanggil-manggil nama Sarah. Ketika mereka berusaha melarikan diri, pintu rumah yang sebelumnya terbuka tiba-tiba tertutup rapat, mengurung mereka di dalam. Mereka sadar bahwa mereka tidak sendirian di sana. Roh yang menghantui rumah itu kini menunjukkan wujudnya, memenuhi ruangan dengan kegelapan dan keputusasaan. Mereka harus menemukan cara untuk keluar dari rumah itu sebelum terlambat, sebelum mereka semua jatuh ke dalam genggaman maut yang tak terhindarkan. Ketegangan di dalam rumah tua semakin terasa saat para remaja berusaha mencari jalan keluar. Mereka merasakan kehadiran roh yang mengintai di setiap sudut, membuat bulu kuduk mereka merinding. Namun, mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Saat mereka menjelajahi lantai atas rumah itu, mereka menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Dengan susah payah, mereka berhasil membuka pintunya dan menemukan sebuah peti tua di dalamnya. Ketika mereka membuka peti itu, mereka menemukan sebuah jurnal kuno yang berisi kisah tragis tentang gadis kecil yang meninggal di rumah itu. Menurut jurnal yang ditemukan di peti tua di dalam rumah itu, ternyata gadis itu bernama Emily, yang dulu tinggal di rumah itu bersama keluarganya. Kisahnya membuat mereka semakin yakin bahwa roh yang menghantui rumah itu adalah Emily sendiri. Namun, sebelum mereka bisa mencari tahu lebih lanjut, mereka harus mencari cara untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dengan bantuan petunjuk dari jurnal Emily, mereka akhirnya menemukan jalan keluar dari rumah tersebut. Namun, saat mereka keluar, mereka sadar bahwa Sarah masih belum ditemukan. Dengan tekad yang kuat, mereka kembali masuk ke dalam rumah untuk mencari temannya. Di dalam kegelapan yang menyelimuti, mereka akhirnya menemukan Sarah, terikat di sebuah ruangan gelap di bawah tanah. Mereka berhasil membebaskannya dan berlari keluar dari rumah tersebut, meninggalkan kegelapan dan misteri yang menyelimutinya. Setelah mereka mencari tahu apa penyebab kematian Emily, akhirnya mereka mengetahuinya. Ternyata, kematian Emily disebabkan oleh sebuah kecelakaan yang tragis. Pada suatu malam yang gelap, Emily terjatuh dari tangga di lantai atas rumah tersebut. Kejadian itu terjadi secara tidak sengaja saat dia mencoba turun ke lantai bawah untuk mendapatkan sesuatu. Sayangnya, tangga yang tua dan rapuh tidak mampu menahan berat tubuh Emily, sehingga dia terjatuh. Cedera yang dideritanya begitu parah sehingga dia tidak bisa diselamatkan. Kematian Emily meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarganya dan meninggalkan rumah itu sendiri dengan aura kesepian dan kegelapan yang menghantui. Menurut cerita mereka, sosok hantu Emily digambarkan sebagai seorang gadis kecil dengan wajah pucat dan mata yang kosong, tanpa ekspresi. Rambut hitamnya terurai menjuntai di sekitar wajahnya, seringkali menutupi sebagian besar fitur wajahnya. Setiap kali muncul, dia terlihat mengenakan gaun putih kuno yang kusut dan kotor, memberikan penampilannya sentuhan yang angker. Namun, yang paling menakutkan adalah ekspresi wajahnya yang kosong dan tak bergerak, membuatnya tampak seperti bayangan yang telah kehilangan segala emosi dan kehidupan. Bahkan tanpa kata-kata, keberadaannya saja cukup untuk menyebabkan ketakutan dan kecemasan di antara siapapun yang berani mencoba menjelajahi rumah yang dihantui itu. Sosok Emily menakuti setiap orang yang datang karena aura kesedihan dan keputusasaan yang terpancar darinya. Kematian yang tragis dan kehilangan yang dialaminya membuatnya tersiksa dan terjebak di dunia antara kehidupan dan kematian.
Sebagai hantu yang menghantui rumah tempat dia meninggal, Emily merasa terikat untuk menjaga rumahnya dari siapapun yang berani masuk. Setiap kali seseorang mencoba menjelajahi rumah itu, Emily merasa terganggu dan ingin melindungi rumahnya. Namun, karena keputusasanya yang dalam dan rasa sakit yang tak terobati, cara dia melindungi rumahnya terkadang terasa menakutkan bagi mereka yang berani mencoba mengganggunya. Suaranya yang misterius, penampilannya yang menakutkan, dan keberadaannya yang melayang-layang di antara bayangan membuatnya menjadi sosok yang menakutkan bagi siapapun yang berani mencoba mengganggunya. Sejak kematiannya, rohnya terjebak di dalam rumah tersebut, tidak bisa pergi ke alam lain karena masih memiliki ikatan yang kuat dengan tempat tersebut. Kehadirannya yang menakutkan bagi setiap orang yang datang ke rumah itu sebagian besar karena rasa kesedihan dan keputusasaannya yang tak terlupakan. Meskipun dia tidak bermaksud menyakiti siapapun, aura dari pengalaman traumatisnya memancar keluar, menciptakan ketegangan dan rasa takut di antara mereka yang berani menjelajahi rumah yang ditin. Setelah beberapa minggu terbebas dari rumah terkutuk tersebut, para remaja memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut setelah bertujuan untuk membebaskan roh Emily supaya bisa tenang tidak gentayangan lagi dalam kegelapan malam yang terpencil. Sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh hutan lebat menjadi saksi dari keberanian sekelompok remaja yang memutuskan untuk melakukan ritual yang menentukan nasib roh yang menghantui rumah itu, dengan hati yang berdebar-debar. Mereka berkumpul di ruang tengah rumah tua yang kuno, membawa lilin-lilin dan buku mantra kuno yang mereka temukan di dalam rumah. Mereka membentuk lingkaran di sekitar lilin-lilin yang dinyalakan, mengisi ruangan dengan cahaya keheningan dan keberanian. Dengan suara gemetar, mereka mulai mengucapkan mantra-mantra kuno yang mereka pelajari dari buku-buku itu, mencoba menghubungi roh Emily yang menghantui rumah itu. Suasana menjadi semakin tegang saat mereka merasakan kehadiran yang tak terlihat. Tiba-tiba saja lilin yang mereka nyalakan mati ini semakin membuat keadaan benar-benar tegang dan mencekam, tapi tidak berselang lama-lama semua lilin yang pada menyala dengan sendirinya, itu menandakan bahwa roh Emily benar-benar hadir di sekitar mereka. Namun, meskipun ketegangan yang mereka rasakan, para remaja tetap bertekad untuk melanjutkan ritual mereka. Mereka memanjatkan doa-doa untuk memberikan kedamaian kepada roh yang tersesat itu, berharap bahwa mereka bisa membantu Emily menemukan perdamaian yang telah lama hilang. Ketika ritual mencapai puncaknya, keajaiban pun terjadi. Mereka merasakan kehadiran Emily di tengah-tengah mereka, sebuah keberanian yang tak terbayangkan hadir dalam diri mereka. Dalam kehadiran roh yang muncul di hadapan mereka, mereka merasakan sentuhan, karena mereka melihat roh Emily menangis terharu seakan-akan ingin mengucapkan terima kasih kepada para remaja, karena sekarang Emily benar-benar mendapat kedamaian yang selama ini dia inginkan. Dengan penuh kasih sayang dan pengertian, mereka berbicara kepada Emily, menawarkan kepadanya pesan-pesan kebaikan dan cinta. Dan dalam momen yang menakjubkan itu, mereka melihat roh Emily perlahan menghilang menandakan bahwa Emily benar-benar tenang sekarang di alamnya. Dengan rasa bahagia mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Emily, karena mereka telah membantu roh itu menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Sebenarnya Emily tidak memiliki keinginan untuk menakut-nakuti orang-orang yang mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, akan tetapi Emily terpaksa melakukannya dengan tujuan suatu saat ada orang yang menemukan buku jurnal kuno. Demikianlah cerita tentang hantu anak kecil yang berada di dalam rumah yang menyeramkan. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe supaya lebih semangat memberikan cerita yang pastinya seram dan menegangkan. Terima kasih sudah menonton video ini.